Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rizqna al-ikhlas bin niyyati wal qawli wal amal. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kajian Ramadan membahas bab ilmu dari kitab Mishkatul Masabih karya Al-Imam Al-Muhaddits Al-Khatib At-Tibrizi rahmatullahu alaih. Kita sampai di hadis ke 28. Alhamdulillah. Hadis ke 28. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu an-nar. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini juga sebagai peringatan bagi para pencari ilmu untuk meluruskan niatnya dalam mencari ilmu. Tadi sudah banyak penjelasan sebelumnya di pembahasan sebelumnya tentang fadilah, keutamaan atau kelebihan orang-orang yang mencari ilmu. Sekarang ada penjelasan tentang peringatan kepada orang yang sedang mencari ilmu untuk meluruskan niatnya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan man talabal ilma, barang siapa yang mencari ilmu liyujariya bihil ulama, untuk bermunazarah, hanya ingin mendebat para ulama. Dia mencari ilmu, ingin mengetahui ilmu hanya untuk untuk berdebat dengan para ulama, atau liyumariya bihis sufa, atau untuk berantem, mujadalah, untuk bertentangan dengan orang-orang bodoh. Atau yang ketiga, di yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, agar orang-orang itu bisa melihat dia, untuk masyhur, agar dia tuh terkenal, orang-orang bisa tertuju kepada dia bahwasanya dia ini orang yang alim, orang yang memiliki ilmu. Ini dengan, kalau misalnya dengan tiga niat yang disebutkan di dalam hadis ini, untuk berdebat kepada ulama, atau untuk bertentang, untuk berantem dengan orang-orang yang bodoh, ataupun untuk tenar, untuk orang itu melihat dia sebagai orang yang paham ilmu, maka apa ganjarannya? Adkhalahullahu an-nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Ini adalah suatu peringatan yang sangat besar yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya, agar kita sebagai pencari ilmu, sebagai penimba ilmu, agar selalu meluruskan niat kita untuk apa kita mencari ilmu. Kita luruskan, kita mencari ilmu hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk niat dunia semata, tidak untuk memperdebat orang ulama, tidak untuk berantem dengan orang-orang yang bodoh, dan juga tidak untuk ketenaran semata, tidak untuk orang-orang melihat kita adalah orang yang alim, orang itu kagum dengan kita, tidak untuk itu, akan tetapi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyebarkan ilmu tersebut agar seluruh alam ini tahu agama yang benar, agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang ke-28. Dan hadis yang ke-29 juga itu hadis yang sama, hanya beda rawinya. Itu riwayatnya Ibnu Majah dari jalur Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Tadi riwayatnya Tirmidzi, Al-Imam Tirmidzi itu dari Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, akan tetapi ada dari jalurnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah radhiyallahu anhu. Ibnu Majah rahmatullahu alaih. Lalu hadis yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa
liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannati yaumal qiyamah, yakni rihuha. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Jadi ini di hadis ini juga hampir sama kepada hadis yang ke-28 dan 29, yaitu peringatan agar kita meluruskan niat kita dalam mencari ilmu agama yang benar. Jadi disebutkan man ta'allama ilma mimma yubtagha bihi wajhullah, barang siapa yang mencari ilmu mimma yubtagha bihi wajhullah, yang dimaksud di sini adalah ulumuddiniyah, adalah ilmu agama yang untuk mencari ridha Allah. Jadi barang siapa yang mencari ilmu agama, yang menuntut ilmu agama, yang menimba ilmu agama, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, orang tersebut tidak mencari ilmu kecuali hanya dengan niat mendapatkan sesuatu daripada dunia, mata'ud dunia, suatu hal yang ada di dunia saja, baik itu untuk kemasyhuran, ketenaran, ataupun untuk hal-hal lain, hanya ingin mendapatkan sesuatu perhiasan yang ada di dunia, mencari ilmunya, tidak dengan ridha Allah, tidak untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa ganjarannya? Lam yajid 'arafal jannah yaumal qiyamah, tidak mendapatkan wanginya surga nanti di hari kiamat. Di sini ada dua pengertian bagaimana ia tidak mendapatkan wanginya surga nanti di hari kiamat. Pengertian yang pertama, dia tidak masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang lebih dulu, sabiqunal awwalun, tidak masuk bersama-sama dengan orang yang lebih dulu ke dalam surga. Lalu pengertian kedua, nanti di padang mahsyar ada wangi surga yang tercium. Nah, orang ini tidak bisa mencium wangi surga ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Itu maksud daripada lam yajid 'arafal jannati yaumal qiyamah. So, maksudnya yakni rihaha atau wanginya. Ini hadis juga sebagai peringatan untuk meluruskan dan membersihkan niat kita dalam mencari ilmu. Apa yang kita cari, apa yang kita maksud daripada pencarian ilmu kita, daripada penimbaan ilmu yang kita sedang cari ini, gitu. Semoga Allah jadikan niat kita niat yang lurus, kita bersihkan. Mulai dari sekarang kita niatkan mencari ilmu hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu kita masuk ke hadis yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu 'abdan sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha wa rubba hamilin fiqhin ghayra faqihin wa rubba hamilin fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Salasun la yaghillu alaihin qalbu muslimin, ikhlasul amali lillah wan nasihatu lil muslimin wa luzumu jama'atihim fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Rawahu Syafi'i wal Baihaqi fil Madkhal. Hadis riwayat Imam Syafi'i dan juga riwayat Imam Baihaqi di kitab Madkhal. Jadi disebutkan di sini nadarallah, ini hitungannya seperti doa yang sangat besar ini. Jadi nadarallah, atau Allah akan jadikan dia senang, Allah akan jadikan ia gembira. Sami'a maqalati, barang siapa yang mendengar maqalati itu hadis. Yang dimaksud dengan maqalati adalah mendengar hadis. Wa hafidhaha, dan dia menghafal hadis tersebut dan juga terus menghafalnya. Wa addaha, dan juga menyampaikannya. Ballaghaha, menyampaikannya kepada orang lain. Orang tersebut mendapatkan hadis dari Rasulullah, mendengarkan hadis lalu menghafalnya dan juga menyampaikan kepada orang lain. Ini adalah doa yang sangat besar daripada Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang belajar hadis lalu menghafalnya dan juga menyampaikannya hadis tersebut kepada orang lain. Farubba hamili fiqhin ghairu faqih. Sebagian orang-orang yang
Farubba hamilun fiqhin ghairu faqih. Maksud ini adalah bahwasanya orang-orang yang belajar hadis, dia menghafalnya, akan tetapi dia tidak paham dengan hadis tersebut gitu. Jadi ia bisa menghafalnya, ia bisa menyampaikannya kepada orang lain, akan tetapi ia tidak paham daripada hadis tersebut. Dia tidak bisa mengambil hukum, beristinbat hukum daripada hadis yang telah ia pelajari, ia pahami dan ia sampaikan kepada orang lain. Karena di dalam suatu hadis biasanya ada satu hukum yang bisa kita ambil daripada pengertian hadis yang telah kita pelajari, seperti itu. Dan juga warubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Ada yang lebih paham. Ada orang yang menyampaikan hadisnya, tetapi orang lain dia bisa lebih paham daripada orang yang menyampaikannya. Misalnya di sini diceritakan bahwasanya ada Al-Imam Abu Hanifah. Ketika itu Al-Imam Abu Hanifah duduk di majelisnya Al-Imam Sya'ab, Imam Sya'ab. Lalu ada seseorang yang menanyakan suatu masalah kepada Imam Sya'ab. Dan lalu ketika itu Imam Sya'ab tidak bisa menjawab masalah tersebut. Imam Sya'ab terdiam dan tidak bisa menjawab. Lalu Imam Abu Hanifah rahmatullahu alaih bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh laki-laki tersebut. Lalu Imam Sya'ab bertanya kepada Imam Abu Hanifah, dari mana kamu tahu jawaban pertanyaan tersebut? Lalu Imam Abu Hanifah mengatakan, dari hadis yang telah engkau riwayatkan. Jadi Imam Sya'ab meriwayatkan hadis kepada Imam Abu Hanifah, lalu Imam Abu Hanifah bisa beristinbat, bisa mengambil hukum, dan bisa menjawab pertanyaan laki-laki itu dengan pemahaman daripada hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Sya'ab tersebut rahmatullahu alaih. Lalu Imam Abu Hanifah dia meriwayatkan hadis tersebut yang telah diberikan. Dia meriwayatkan hadis tersebut, meriwayatkannya dari Imam Sya'ab, itu hadis yang diriwayatkan kepada Imam Abu Hanifah. Lalu Imam Sya'ab mengatakan, ya ma'asyarul fuqaha, wahai para faqih yang memiliki pemahaman, nahnu siyadalah, atau kami ini adalah klinik, dan kalian adalah para dokter. Klinik hanya menjual obat-obatan, akan tetapi dokter yang paham sebagai wasilah diberikan oleh Allah pemahaman atas penyakit-penyakit gitu. Jadi klinik hanya menjual obat-obatan, akan tetapi dokter yang paham akan penyakit karena diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Imam Sya'ab, karena Imam Abu Hanifah bisa menjawab pertanyaan bahkan dari hadis yang telah diriwayatkan Imam Sya'ab, dan Imam Sya'ab tidak bisa menjawab pertanyaan laki-laki tersebut. Lalu salasun, ataupun tiga hal, tiga hal la yaghillu, tidak akan salasun di sini disebutkan salatun la yaghillu alaihim qalbu muslimin, tidak akan ada di dalamnya pengkhianatan, tidak akan dalamnya hasad dalam hati seorang muslim. Apa itu? Ikhlasul amali lillah. Kalau misalnya ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada hasad di dalamnya, tidak akan ada pengkhianatan di dalamnya. Atau wa nasihatul lil muslimin, memberi nasihat kepada kaum muslimin dan menginginkan kebaikan pada kaum muslimin tersebut, maka tidak ada di dalamnya hasad dan juga tidak ada khianat di dalam. Dan juga waluzumul jamaah, jadi jamaatul muslimin bareng dengan bersama dengan jamaatul muslimin. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim, karena doa-doanya berada di dalam orang-orang muslimin tersebut. Ini maksud daripada hadis ke-31. Dan hadis ke-32, hadis yang sama, hanya saja ini dari riwayatnya
Imam Ahmad, rawahu Ahmad dan juga Imam Tirmizi dan Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam Darimi itu dari jalannya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i dan Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, akan tetapi imam yang lain adalah lewat jalannya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan di pertemuan kali ini. Syukran lakum ala ihtimamikum, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.